Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, seperti di video yang sebelumnya, hari ini tuh aku mau makeover. Jadi ini sebelum makeover, aku mau ngevideoin dulu ya, ini before-nya. Nah, ini kenapa aku ganti karpet ya, aku buru-buru ganti karpet karena kan ini tuh udah mau lebaran, sedangkan karpet aku udah jadul banget. Kenapa aku bilang jadul? Karena memang karpet ini tuh udah lama banget ya teman-teman. Nah, ini dia karpet yang baru aku beli kemarin. Karena motif kayu nggak ada, jadi aku ambil motif ini aja teman-teman. Nah, gimana menurut teman-teman? Bagus nggak nih motifnya? Karena memang kemarin waktu di toko itu cuman motif yang itu aja ya teman-teman, yang menurut aku itu bagus dan cocok sama dapur aku. Jadi aku ambil itu aja. Oke, sebelum karpetnya ini aku pindahin ya, aku buang. Di sini tuh untuk barang-barangnya mau aku singkirin dulu. Aku letakkan aja barang-barangnya itu di depan ya teman-teman, karena memang di depan yang agak longgar ya. Nah, di sini tuh aku pindahin aja semua. Di sini tuh aku sambil ngobrol-ngobrol ya sama orang yang ada di kedai kopi, bule suami aku. Jadi mereka itu kayak nanyain kok barangnya dikeluarin kayak mau pindahan gitu. Jadi aku bilang kalau ini tuh mau ganti karpet aja. Nah, di sini aku tuh sambil jualan ya teman-teman. Jadi kalau ada yang beli sambil aku layanin. Nah, di sini tuh aku udah mau selesai. Ini tuh kelihatan berantakan banget ya teman-teman. Jadi si kakak tuh kalau main, kadang mainannya diberesin, tapi kalau udah jatuh-jatuh ke bawah itu nggak diberesin lagi. Alhasil menumpuk di bawah gitu ya teman-teman. Dan ini aku ngebersihin rumah ataupun aku ngeberesin barang-barang ini tuh habis taraweh ya teman-teman. Jadi aku nunggu suami aku pulang taraweh dulu, baru deh aku ganti karpetnya. Seperti yang aku bilang di video aku yang sebelumnya ya. Jadi waktu suami aku tuh taraweh, aku ngeberesin dapur. Dan ini alhamdulillah suami aku juga udah pulang. Jadi waktu suami aku tuh udah pulang, aku tanyain bener-bener, ini hari kita jadi nggak ganti karpetnya? Karena kalau nggak jadi nggak mungkin ya aku lepasin terus karpetnya, sementara nanti nggak diganti kan kayak kotor gitu ya teman-teman. Dan nggak bisa untuk istirahat juga. Nah, karena suami aku bilang, iya malam ini kita ganti karpetnya, jadi aku beresin semuanya malam ini. Nah, ini aku dibantuin juga sama suami aku, karena memang suami aku tuh udah ganti baju ya. Kan sebelumnya suami aku tuh masih ganti baju, makanya nggak kelihatan di video. Dan ini aku udah beres, aku tinggal ngangkat si ban ini ya. Nah, ini ada Wawa ya, ini yang nanyain aku tadi kenapa barangnya dikeluarin semua. Jadi Wawa itu sering ngopi-ngopi ya teman-teman di kedai bule suami aku, dan kayak udah akrab juga ya. Kan aku juga jualan rokok ya kan. Nah, dia tuh kalau beli rokok, beli minyak Honda itu sama aku. Oke, nah ini udah mau selesai, tinggal ini bannya aja ya teman-teman, karena memang ban ini tuh berat, jadi aku suruh Pak suami aja yang ngangkat. Nah, selanjutnya di sini tuh aku sapu-sapu dulu karena memang kan kotor juga, ini ada debu-debunya juga. Ini aku sapu dulu sebelum si karpetnya ini digulung ya teman-teman. Jadi nanti karpetnya itu aku gulung dan aku buang aja karena memang udah nggak layak pakai. Nah, ini suami aku juga mau ngeluarin ini rak putih aku supaya nanti tuh gampang buat masang karpetnya. Dan juga suami aku mau mindahin kipas anginnya ya teman-teman, karena memang kipas angin ini juga harus dipindahin supaya waktu pemasangan karpet ini tuh nggak ada halangannya ya teman-teman. Nah, di sini tuh udah selesai, tinggal aku gulung aja. Nah, ini dia penampakan rumah aku sebelum aku makeover dengan karpet yang baru ya teman-teman. Nah, ini tuh karpetnya sebenarnya warnanya tuh aku suka ya, bagus juga warnanya, agak kayak krim-krim coklat gitu. Tapi karena memang udah jelek, udah koyak-koyak juga, dan ini kan udah mau lebaran ya teman-teman. Jadi kalau lebaran itu di rumah aku tuh kayak karyawan-karyawan suami aku tuh sering ke rumah, dan juga kadang ibu aku, mami juga ke rumah ya teman-teman. Nah, jadi kalau nggak diganti tuh kayak malu juga ya kan, karena kan karpet nggak yang terlalu mahal harganya, tapi kok nggak diganti-ganti sampai koyak-koyak kayak gitu. Jadi di situ aku ganti aja, dan momennya itu pas ya, momen mau lebaran. Nah, di sini tuh aku gulung dulu supaya nanti tuh gampang untuk ngebuangnya. Di sini aku gulung dulu semuanya. Ini suami aku yang ngebuangnya ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di bawah karpet ini tuh meskipun ada semennya, ini tuh kayak basah gitu ya teman-teman, mungkin beruap gitu si karpetnya. Jadi di sini tuh mau aku sapu dulu karena memang di bawah karpet ini tuh juga ngeres ya teman-teman. Kalau nggak disapu nanti waktu kita pasang karpet yang baru itu kayak gerenjel-gerenjel gitu ataupun kasar gitu ya tekstur dari karpetnya. Karena kan di bawahnya tuh ada kayak pasir-pasirnya. Dan jadi lebih cepat rusak juga gitu ya teman-teman, karena kan ada timbul-timbulnya gitu. Nah, di sini suami aku udah selesai ngebuang karpetnya, selanjutnya tinggal aku sapu semuanya. Dan ini aku nyapunya bener-bener bersih teman-teman, sampai ke dinding-dindingnya juga aku sapuin, karena memang kadang di dinding itu ada kayak kotoran-kotoran kayu gitu ya teman-teman, yang dibawa sama binatang. Nah, di sini untuk bagian sebelah sini aku juga mau ngebersihin di bagian jendela. Ini dulu awalnya sebelum ada garasi, jendela ini tuh bisa dibuka ya teman-teman.
teman-teman. Jadi kalau matahari pagi itu ada sinarnya masuk ke dalam rumah dari jendela. Tapi karena sekarang udah ada garasi di samping rumah aku, ini jendelanya nggak bisa dibuka lagi karena memang udah dipaku gitu ya teman-teman. Dan karena malam hari ini tuh aku lagi rajin ya, jadi di sini tuh aku pel dulu sebelum aku pasang karpetnya karena memang kayak kotor aja gitu ya teman-teman. Ini tuh ada hitam-hitamnya. Karena kan kalau siang hari si karpet ini tuh menguap ya teman-teman ke bawahnya gitu ataupun ke semennya. Jadi kayak agak licin juga. Lama-lama dia tuh kayak menghitam, kayak agak berlumut gitu. Jadi di sini aku pel aja supaya nanti waktu dipasang karpet barunya ini lantainya bener-bener bersih ya teman-teman. Nah di sini untuk ngepelnya aku tuh nggak pakai cairan apapun, aku cuman pakai air biasa aja. Karena kan di sini tuh bukan untuk wangi, cuman untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di semen aku ya teman-teman. Nah ini aku udah mau selesai ngepelnya. Untuk bagian dapur juga aku pel ya teman-teman, tapi nggak aku liatin di video yang hari ini. Karena nanti bakalan aku tayangin video makeover dapur aku itu di video selanjutnya. Sebenarnya mau aku gabungin ya teman-teman, tapi ternyata durasinya itu kepanjangan, jadi aku pisah aja. Ini juga di video kali ini tuh banyak yang aku buang ya videonya, sayang juga sebenarnya. Tapi ya gimana ya supaya durasinya itu nggak kepanjangan dan supaya teman-teman itu nggak bosen nonton video aku masang karpet nggak selesai-selesai. Karena ini aslinya aku masangnya itu sampai tengah malam teman-teman. Karena kan ini tuh rumah aku ada kayak lekukan-lekukannya gitu dan banyak sisi karpet yang harus aku potong-potong gitu teman-teman supaya lebih rapi. Nah ini aku lagi diskusi sama suami aku gimana caranya supaya lebih rapi dan supaya gampang ya ini ngebuka gulungan karpetnya. Karena memang aku tuh nggak pernah beli karpet yang gulungan gini, ternyata berat banget teman-teman dan agak payah juga. Jadi di sini tuh aku pelan-pelan aja bukanya sama suami aku. Sebenarnya lebih bagus itu kalau kita balik ya, jadi tinggal kita buka aja, kita dorong gitu karpetnya. Tapi aku tuh takut bagian yang warna putihnya itu rusak, jadi aku milih kayak gini aja teman-teman. Ya udah kata suami aku nggak apa-apa, memang ya lebih lama, tapi kan daripada yang putihnya itu rusak ya, aku tuh nggak mau ada kerusakan karena kan ini tuh juga masih baru ya kan teman-teman. Jadi ya udah kayak gini nggak apa-apa meskipun agak lama dan agak ribet juga. Oke, nah ini udah selesai, udah dipotong juga sama suami aku, tinggal dirapi-rapikan lagi. Jadi rumah aku itu 3 meter gitu ya teman-teman lebarnya. Untuk panjangnya aku tuh nggak tahu ya tuh berapa meter. Makanya kalau aku beli karpet yang bidang 1 meter itu payah 3 kali gitu ya kan, kayak di double 3. Jadi kayak nggak ada sisanya gitu, nggak ada yang bisa berlapisnya. Makanya di sini tuh aku milih yang bidang 2 meter. Kalau kita beli yang bidang 1,5 meter juga bisa sebenarnya, tapi pas-pasan banget juga teman-teman, sama aja. Nah kata suami aku kalau bidang 2 meter ini tuh pas ya, ada yang untuk ditimpahnya gitu teman-teman. Jadi nggak gampang rusak untuk karpetnya. Oke, di sini aku sapu lagi. Jadi aku sapu ini tuh sambil kayak aku tekan sedikit gitu ya teman-teman. Jadi kayak bisa lebih rapi aja karpetnya nyatu dengan semennya. Nah ini aku sambil sapu-sapu. Ini aku sapunya sebenarnya nggak yang untuk bersihnya, tapi untuk ngerapihkan aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal yang di sebelah sini. Nah itu tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Jadi karena memang itu nggak butuh yang banyak, di sini sama suami aku tuh agak dipotong sedikit ya teman-teman. Dipaskan gitu. Jadi nanti itu yang untuk ditimpahnya karpet yang satu dengan yang satunya itu sekitar 2 jengkal aja teman-teman, nggak lebar-lebar. Dan selebihnya itu nanti dipotong. Nah yang motong itu suami aku nanti ya, bukan aku. Karena kalau aku yang motong nanti bisa mencong ataupun bisa miring ya teman-teman. Karena aku matanya itu udah minus. Karena kan sering lihat HP juga ya, sering ngedit-ngedit. Jadi sekarang mata aku tuh minus teman-teman. Oke teman-teman, nggak terasa udah mau habis nih videonya. Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih banyak sama teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga video aku bisa memotivasi dan menghibur teman-teman semua. Dan jika teman-teman belum subscribe, boleh banget di subscribe. Aktifkan juga loncengnya ya, supaya teman-teman itu nggak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Nah aku juga mau minta maaf ya sama teman-teman jika di video aku tuh ada kesalahan. Dari segi apapun aku mohon maaf. Karena aku juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Dan kalau teman-teman itu punya kritik maupun saran, boleh banget ditulis di kolom komentar supaya aku bisa memperbaiki channel aku dan channel aku bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih. Dan ini udah hampir selesai teman-teman, tinggal dipotong-potong. Jadi itu di jendela aku tuh kan ada kayak tiangnya. Nah nanti di tiang itu kayak digunting sedikit gitu teman-teman dan ditekuk ke dalam. Jadi disitulah yang lamanya ya teman-teman, kayak digunting-gunting, dimasukkan, guntingnya juga harus pas gitu, kalau nggak pas nanti bisa bolong gitu ya kan. Makanya pemasangannya itu agak lama ya kan. Tapi kalau rumahnya itu udah beton ya, udah bata kan, itu udah sejajar, nggak ada
ada tiang-tiangnya lagi itu pasti lebih cepet ya pemasangannya, nggak harus ngegunting-gunting di tiap sudutnya juga. Nah sementara rumah aku tuh kan masih papan ya kan teman-teman. Nah ini dia aku mau nunjukin sedikit penampakan dari rumah aku yang udah aku makeover dengan aku ganti karpetnya teman-teman. Alhamdulillah kelihatan lebih cerah aja gitu ya. Tinggal dicat aja teman-teman, tapi karena budget untuk ngecat belum ada, ya udahlah ya nggak usah dicat dulu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya, karena di video selanjutnya aku mau makeover dapur aku dengan karpet baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.